Gue mau bahas sedikit pertandingan antara Manchester City melawan Real Madrid perempat final Champions League dini hari tadi. Ya, sebelumnya kan pertandingan itu agregatnya 4-4 di kandang Real Madrid. Agregatnya 3-3, ya 3-3 Madrid sama City di kandang Real Madrid. Nah, banyak yang prediksi bahwa Madrid ini bakalan dihajar lagi oleh City di leg kedua karena bermain di Etihad. Karena dari segi sejarah Real Madrid itu nggak pernah menang dari Manchester City di Etihad di 3 pertemuan terakhir, 2 pertemuan apa 3 pertemuan terakhir. Nah, ternyata hasil berkata lain. Nah, beruntungnya adalah Real Madrid berhasil mencetak gol lebih dulu. Seperti biasa Real Madrid bermain lebih bertahan dan membiarkan City untuk menguasai bola dan melakukan penyerangan-penyerangan. Tapi kali ini dengan lebih matang dibanding waktu bermain di Bernabeu. Karena di Bernabeu itu 3 gol kecolongan, satunya dari free kick dan 2 golnya dari tendangan di luar kotak penalti. Which is di leg kedua ini diantisipasi oleh Real Madrid, di mana mereka sering sekali mengcover pemain-pemain City sebelum melakukan tembakan di luar kotak penalti. Banyak sekali shoot yang diblok oleh pemain-pemain Real Madrid ketika City mau melakukan tendangan dari lini kedua. Which is good, mereka belajar dari leg sebelumnya. Dan terbukti City kesusahan untuk mencetak gol. Walaupun di atas kertas City lebih unggul daripada Real Madrid, di mana ditambahnya ada Kevin De Bruyne, terus juga Kyle Walker, kipernya pun Ederson yang di leg sebelumnya mereka nggak main. Nah, ternyata Madrid bisa cetak gol lebih dulu di menit ke-12 itu dari counter attack, di mana Valverde kalau nggak salah itu bola nyampe ke Bellingham. Terus Bellingham ada kontrolnya sangat bagus, dia gocek sedikit, terus dia passing ke Valverde, lalu Valverde passing lagi ke Vini, dan Vini passing ke Rodrigo. Dan ini tipikal counter attack-nya Real Madrid. Mereka cukup reaktif banget dan mereka seperti biasa ketika counter attack, mereka tahu di mana posisi-posisi para pemain lainnya gitu. Jadi mereka bisa lakukan sangat efektif. Walaupun shootnya Rodrigo yang pertama itu diblok oleh Ederson, tapi bola reboundnya mantul lagi ke Rodrigo dan bisa mencetak gol. Akhirnya di menit ke-12 itu Madrid unggul 1-0. Jadi agregat 4-3. Nah, seiring berjalannya pertandingan di babak pertama itu City terus-terusan menggempur nih. Oke, ternyata sampai dari menit ke-70 ya, 75-an itu baru City bisa membobol gawang Real Madrid dengan pergantian antara Grealish yang keluar digantikan oleh Doku. Sebenarnya Doku nggak bermain bagus banget juga, dia sering banget hilang bola, tapi benar kontribusinya kemarin itu dia bisa menciptakan ruang dan juga bisa memberikan kesempatan buat KDB untuk bisa shooting. Dan ini pergantian yang cukup smart dari Pep. Akhirnya Madrid pun melakukan juga pergantian di mana dia mengganti seperti biasa Toni Kroos untuk Luka Modric. Terus juga yang menariknya Brahim Diaz dimasukkan menggantikan Rodrigo di menit 80-an. Nah, jadi dari segi babak pertama dan babak kedua, akhirnya City berhasil mengimbangi Madrid dengan agregat 4-4. Jadi belum ada kemenangan nih. Lanjut ke extra time. Di extra time pun tidak terjadi banyak perubahan strategi, tapi Erling Haaland digantikan dengan Julian Alvarez gitu. Mungkin Pep akan merubah strateginya karena memang Haaland nggak bisa berkutik gitu, karena di man to man sama Rudiger atau Nacho dia benar-benar susah. Walaupun dan juga lini kedua dari shoot dari lini keduanya City itu kurang efektif karena Madrid punya antitesisnya lah. Akhirnya pergantian lagi di mana Carvajal kram di menit 110 dimasuk oleh Eder Militao yang baru sembuh dari cedera. Terus juga City menggantikan Kevin De Bruyne yang sudah ngedrop staminanya digantikan oleh Kovacic, dan Akanji pun juga digantikan oleh Johnston. City terus ngotot di extra time babak pertama dan babak kedua untuk bisa mencetak gol Madrid. Tapi gue akui pertahanan Madrid sangat solid, walaupun Madrid mainnya gak bagus banget.
mereka jarang sekali menciptakan peluang, tapi defense mereka solid dan ya gue bilang sih agak sedikit luck ya, tapi that's football gitu. Kita perlu luck untuk bisa menang. Oke. Akhirnya di babak selama 120 menit pertandingan itu terbukti dari ball possession City memang jauh lebih unggul dari Madrid 67% banding 33%. Dan juga yang menariknya adalah total tembakan City ada 33 tembakan ke gawang Real Madrid, sementara Madrid cuma 8 tembakan doang. Tapi on targetnya City cuma 9 dan Madrid cuma 3. Dan gue akuin Lunin bermain sangat bagus kali ini. Di leg pertama dia sering banget kebobolan dengan shoot yang jauh dari Foden, dari Guardiola gitu. Tapi di leg kedua ini dia sangat bermain bagus dan terbukti dia nggak grogi walaupun bermain di Etihad yang katanya cukup angker untuk Real Madrid. Akhirnya selama 120 menit pertandingan mereka bermain imbang. Akhirnya terjadilah adu penalti. Nah di sini adu penalti ini udah nggak bisa lagi adu strategi, adu kehebatan pemain dan segala macam. Ini faktor luck lah bisa dibilang kalau begitu. Jadi yang pertama mengambil tembakan itu Luka Modric. Ternyata Luka Modric gagal melakukan tembakan. Terus dari penendang Madrid itu ada Vazquez, Militao, terus juga Rudiger. Itu semua berhasil melakukan tembakan penalti. Nah, dan juga Bellingham juga. Jadi 4 tembakan Real Madrid itu berhasil masuk ke gawang Ederson. Sementara City, Julian Alvarez menembak pertama masuk. Terus juga Bernardo Silva gagal. Lagi-lagi Bernardo Silva bermain jelek sekali di match kali ini. Penalti nggak masuk juga. Terus juga permainannya sangat-sangat jelek lah. Berbeda dengan Bernardo Silva yang seperti biasa kita kenal. Terus juga Bernardo Silva, setelah Bernardo Silva, Kovacic juga nggak masuk penalti. Untungnya adalah Madrid unggul nih. Terus Foden masuk, Ederson masuk, dan penentu dari tembakan Real Madrid adalah Rudiger. Dan berhasil Rudiger bisa dengan tenang mengeksekusi dan terjadi kemenangan untuk Real Madrid dengan skor penalti 4-3. Which is good, mungkin untuk catatan Madrid bermain tidak sangat bagus, sangat mungkin terbilang jelek lah, tapi mereka punya pertahanan yang cukup solid, bermain mengandalkan counter attack dan keberuntungan berada di pihak Real Madrid. Oke, jadi Real Madrid akan bertemu dengan Bayern Munchen di semifinal Liga Champions. Dan ini sangat menarik karena benar-benar Munchen ini bermain kemarin itu menang 1-0 atas Arsenal di kandang Munchen. Ya, satu-satunya gol dari Joshua Kimmich, asisnya oleh Guerrero yang biasanya posisi itu diisi oleh siapa ya, gue lupa, Gnabry ya kalau nggak salah. Dan ternyata bisa mencetak gol di babak kedua di menit 63. Dan Arsenal pun juga bermain ya lumayan lah, cuman nggak bagus banget juga gitu. Mungkin mereka grogi di panggungnya Bayern Munchen atau we never know, karena mereka juga baru kali ini kan yang sampai sejauh ini di Liga Champions gitu. Jadi semifinal Liga Champions ini di sisi sebelah itu ada PSG ketemu dengan Dortmund, terus juga di sebelah ada Madrid ketemu Munchen. Nah ini akan sangat menarik nih. Apakah Real Madrid bisa mengalahkan Munchen seperti mengalahkan City dan menggugurkan mereka, bisa menggugurkan City tapi juga bisa menggugurkan Bayern Munchen yang mana mereka bisa melaju ke final. Dan kalau Madrid melaju ke final, potensi sangat juara itu sangat besar sih. Gue salut untuk Real Madrid dengan skuad tanpa striker murni, dengan skuad yang cukup muda sekali. Rata-rata pemainnya mereka bisa punya mental yang bagus banget. Dan juga gue apresiasi permainan Valverde yang bener-bener dia bertahan dengan sangat baik dan membantu serangan dengan sangat baik. Oke, kita nantikan siapa yang bakal jadi juara Liga Champions tahun ini. See you di video selanjutnya.